Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok D akan menjelaskan berita tentang dipicu kecelakaan motor perang suku pecah di Yahukimo, 2 orang tewas. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama yaitu Rifda Hania, yang kedua Dewi Fatiatur, yang ketiga Putri Hani, yang keempat Agustin Indah, yang kelima Andira Nur. Lanjut Mbak Dewi. Langsung ke slide 5. Baik, isi pokok berita akan dibacakan oleh Mbak Dewi dan saya. Mbak Dewi, silahkan. Isi pokok berita. Peperangan antara suku Yali dan suku Ngalik dipicu oleh kecelakaan sepeda motor yang terjadi di Bekai, Kabupaten Yahukimo, Papua yang menewaskan salah satu pengendara sepeda motor yang bernama Sowa Dakala yang pada saat itu sedang belajar sepeda motor. Perang yang terjadi antara suku Yali dan suku Ngalik terjadi secara 2 hari berturut-turut yang menewaskan 2 orang warga dan melukai sekitar 6 orang, yang salah satunya adalah anggota Polri. Jadi, korban mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan menabrak pengendara yang bernama Laures Heluka yang pada saat itu sedang dalam keadaan berhenti karena dari jauh melihat korban mengendarai sepeda motor tidak dalam kondisi yang baik. Setelah kejadian terjadi, pihak keluarga korban langsung mendatangi Laures Heluka di Polres Yahukimo karena keluarga korban berniat untuk membawa jenazah korban ke Polres. Tetapi setelah itu dicegah dan akhirnya jenazah korban dibawa ke rumah duka kompleks. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Rifda Hania. Belum di-unmute, Kak. Suaranya, Kak. Namun, pada malam hari, 2 orang diculik dan dianiaya oleh suku Kimyal di jalan sosial. Namun, ada masyarakat yang melihat kejadian itu dan segera melaporkan kepada polisi bahwa ada penculikan dan penganiayaan. Pada saat polisi ingin menangkap pelaku dan mengajak bernegosiasi, polisi malah diserang oleh masyarakat. Akibatnya, 1 orang anggota dari kepolisian mengalami luka dan terkena panah di area pantat. Masyarakat semakin melakukan penyerangan terhadap petugas kepolisian yang pada akhirnya tidak dapat dikendalikan. Untuk mengantisipasi berlanjutnya perang antar suku, kepolisian menugaskan 172 personil Polres Yahukimo, 2 SST anggota BRIMOB, dan meminta bantuan TNI untuk melakukan pengamanan di sekitar lokasi kejadian dan melaksanakan patroli di tempat-tempat yang rawan terjadinya tindak kriminal. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Agustin. Silakan Mbak Agustin. Selanjutnya, kaitan dengan jenis integrasi. Kasus ini berkaitan dengan jenis integrasi bangsa dan integrasi sosial budaya. Berkaitan dengan integrasi bangsa, dalam kasus ini termasuk dan kedaulatan negara Indonesia. Masyarakat Indonesia sendiri merupakan masyarakat yang majemuk dengan corak masyarakat Bhinneka Tunggal Ika, sehingga mudah sekali terjadi berbagai ancaman yang membahayakan negara. Salah satunya adalah kasus perang suku di Yahukimo, Papua ini. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya adanya integrasi bangsa. Masyarakat tersebut lebih mengedepankan kepentingannya sendiri sehingga mudah terjadi konflik antar suku. Yang kedua, kasus ini
Integrasi sosial budaya sendiri adalah proses penyatuan unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat menjadi satu kesatuan. Hal tersebut dapat terwujud apabila masyarakat mengerti dan memahami tentang adanya integrasi sosial. Permasalahan atau konflik yang timbul biasanya dikarenakan golongan masyarakat tertentu merasa lebih kuat dan tidak mau tersaingi. Dari kasus ini, masyarakat kurang menyadari adanya sikap toleransi, oleh karena itu dalam masyarakat. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Putri Hani. Silakan Mbak Putri Hani. Baik, terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Mbak. Ya, sebelumnya integrasi dan disintegrasi itu apa sih, gitu ya? Integrasi itu gampangannya seperti ini. Apabila ada kelompok A dan kelompok B terus bersatu. Nah, ini namanya integrasi. Nah, kalau disintegrasi itu misalkan dalam suatu kelompok terus ada konflik atau muncul masalah yang menyebabkan kelompok ini terpecah atau tidak menjadi satu lagi. Nah, itu namanya disintegrasi. Disintegrasi ini harus diselesaikan gitu ya. Nah, cara menyelesaikannya itu juga perlu mengetahui dulu faktor-faktor apa yang menyebabkan disintegrasi. Di sini faktor pertama adalah faktor geografis. Seperti yang kita ketahui, Indonesia ini terdiri dari berbagai pulau, dari Sabang sampai Merauke. Itu juga dapat memicu adanya disintegrasi karena kan misalkan di Pulau Jawa itu pembangunannya itu maju sekali, tidak seperti yang di Pulau Timur atau di Pulau Sulawesi, Kalimantan seperti itu. Itu bisa menimbulkan kecemburuan antara masyarakat yang tinggal di Pulau Jawa dan masyarakat yang tinggal di Pulau luar Jawa. Selanjutnya adalah faktor demografi. Faktor demografi ini berkaitan dengan kependudukan. Penduduk di Indonesia ini kan sangat banyak seperti itu ya, tetapi juga banyak juga yang masih buta huruf. Dimana kalau kita ingin melamar pekerjaan seperti itu kan dibutuhkan harus bisa membaca dan menulis. Nah, apabila orang-orang ini tidak bisa membaca dan menulis, pekerjaannya pun ala kadarnya seperti itu, sehingga tidak sedikit juga yang dari mereka ini yang mengalami tidak bekerja atau pengangguran sehingga menyebabkan kemiskinan. Selanjutnya adalah faktor sumber daya alam. Sumber daya alam ini berkaitan dengan seperti faktor pertambangan, faktor kekayaan hutan seperti itu, atau faktor sumber daya alam yang ada di bawah laut. Masyarakat kadang itu suka kurang bersyukur atas apa yang telah diberikan Tuhan di lingkungannya. Suka iri dengan sumber daya alam yang ada di daerah lain, atau kecemburuan gitu ya. Selanjutnya adalah faktor ideologi. Nah, ideologi kita adalah Pancasila, tetapi ada segelintir orang itu yang masih tidak puas, tidak merasa kurang merasa kurang diuntungkan atas apa yang telah ideologi ini ada. Sehingga mereka ini menginginkan mengubah ideologi Pancasila ini menjadi ideologi yang mereka inginkan. Faktor ideologi ini bisa timbul karena diri mereka sendiri atau dari orang lain. Kalau dari diri mereka sendiri itu misalkan mereka melihat ideologi Barat, misalkan di Eropa gitu, itu lebih fleksibel, lebih bebas gitu. Sehingga mereka menginginkan mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi yang seperti di luar negeri. Selanjutnya adalah faktor politik. Faktor politik ini sangat sensitif seperti itu, karena kalau sudah membicarakan masalah politik, masyarakat akan mengesampingkan masalah atau kepentingan negara gitu, dan dapat juga menimbulkan disintegrasi. Selanjutnya adalah faktor ekonomi. Kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan kadang kurang memberikan dampak baik atau kepuasan tersendiri di masyarakat, sehingga banyak juga rakyat yang merasa pemerintah yang telah menetapkan kebijakan itu gagal, seperti itu. Faktor selanjutnya adalah faktor sosial budaya. Nah, faktor sosial budaya ini adalah sebagai akibat dari faktor geografis. Kenapa? Karena kan dari banyaknya pulau, pasti juga ada sosial budaya sendiri di daerah-daerah masing-masing.
Seperti itu. Kadang juga ada budaya yang sangat ditonjolkan dan ada yang tidak ditonjolkan sama sekali. Dan ini juga bisa memacu adanya disintegrasi. Dan faktor yang terakhir adalah pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan sendiri ini tidak lepas juga dari peran masyarakat, bukan hanya tentara, polisi, atau aparat-aparat yang lainnya. Adanya jiwa persatuan, adanya rasa persatuan menjadi bangsa Indonesia juga sangat diperlukan untuk tetap menjadi bangsa yang utuh, untuk tetap menjadi bangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Seperti itu. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Andira. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah alternatif penyelesaian. Gimana sih cara menyelesaikan masalah ini? Jadi, kita disintegrasi apa dan faktor penyebabnya itu apa. Jadi, suku yang dialami oleh suku Yahukimo termasuk dalam disintegrasi horizontal. Karena hal ini terjadi pada masyarakat yang memiliki strata yang sama. Yang dimaksudkan di sini adalah masyarakat yang memiliki konflik tersebut memiliki kedudukan yang sama dan tidak ada yang lebih tinggi atau lebih dominan. Konflik seperti ini terjadi akibat kurangnya komunikasi sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Dalam perang suku ini terjadi karena adanya kecelakaan yang mengakibatkan 2 orang meninggal dunia. Kecelakaan yang disebabkan dari 2 suku yang berbeda ini yang menimbulkan kerusuhan. Karena masyarakat dari suku Yahukimo belum paham betul akan kehidupan yang sebenarnya, karena kerusuhan yang terjadi ini bukan yang pertama kali, tetapi sudah berkali-kali. Dalam proses penyelesaiannya, Bupati Yahukimo dan Wakil Bupati Yahukimo harus bisa mendekati tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda untuk segera membicarakan kasus yang terjadi. Di mana masyarakat harus selektif terhadap apa yang terjadi dan dapat mengontrol emosinya. Masalah ini bisa terselesaikan dengan adanya pembicaraan atau diskusi dalam penyelesaiannya. Akhirnya, masalah ini dapat menemukan titik temu jika yang menjadi provokator atau ulah dari distrik Nalca. Kemudian korban orang pertama terkena orang Werima, maka otomatis kedua distrik harus membayar kepada korban dari distrik Kono yang tidak tahu masalah. Agar masalah serupa atau masalah yang mengakibatkan disintegrasi bangsa, maka masyarakat harus paham akan patriotisme, menghilangkan hal-hal yang berbau primodalisme. Masyarakat harus mempunyai sifat selektif, meningkatkan kepercayaan antara masyarakat, dan melawan gerakan separatisme. Terima kasih. Baik, sekian penjelasan dari berita yang kelompok kami angkat. Bila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.